Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, saya Tramafi Gramatani dengan NPM 210 320 10 2019. Dan partner saya yaitu Peto Andika Erlangga, NPM 210 320 10 2017. Sini saya akan menjelaskan tentang modul 1 dan 2 yaitu HTML dan CSS. Modul 1 yaitu HTML, Hypertext Markup Language. Pengertian HTML. HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. HTML dikembangkan pertama kali pada tahun 1991 oleh kolaborasi tim Berners-Lee Robert dengan kilau dari organisasi European Organization for Nuclear Research, merupakan sebuah lembaga penelitian fisika energi dan riset nuklir yang berada di Jenewa, Swiss. HTML merupakan dasar pembuatan halaman website. Berikut adalah fungsi-fungsi dari HTML. Membuat suatu halaman website yang bisa dibaca dan mudah dipahami. Sebagai dasar website yang dibuat dengan memiliki beberapa fitur menandai teks pada suatu halaman website. Menampilkan tabel, gambar, video, dan lainnya. Menandai elemen dan membuat online form. HTML memiliki beberapa elemen yang tersusun dari tag-tag yang memiliki fungsinya masing-masing, seperti tag heading, paragraf, pembuatan form, list, dan membuat link atau hyperlink yang dapat menghubungkan antar halaman yang berbagai elemen-elemen lainnya. Elemen-elemen HTML. Elemen adalah dalam HTML merupakan istilah satu bagian menu yang berada pada tag, yaitu mulai dari opening tag hingga closing tag. Contohnya yaitu opening tag. Opening tag adalah penanda pembuka dari sebuah elemen HTML. Connect adalah bagian dari elemen HTML yang berisi beberapa karakter atau elemen lain. Closing tag. Closing tag adalah penanda pengakhir dari sebuah elemen HTML. Atribut dan value. Atribut merupakan informasi tambahan yang digunakan dalam tag pembuka. Tag HTML. Tag merupakan kode yang digunakan dalam penggunaan pada web browser untuk memperkenalkan teks HTML yang ditulis. Yang pertama, heading pada HTML. Kedua, format teks pada HTML. Ketiga, membuat paragraf pada HTML. Keempat, membuat tabel pada HTML. Kelima, membuat hyperlink pada HTML. Keenam, menampilkan gambar pada HTML. Dan yang ketujuh, membuat form pada HTML. Microsoft Visual Studio Code. Visual Studio Code merupakan editor kode sumber yang dibuat dan dikembangkan oleh Microsoft untuk penggunaan Windows, Microsoft, dan Linux. Visual Studio Code ini memiliki beberapa fitur-fitur dalam mendukung pembuatan struktur pemrograman, yaitu basic editing mulai dari keyboard shortcuts, multiple selection, hingga column selection. IntelliSense adalah fitur Visual Studio yang dapat memudahkan proses coding. Debugging yang berguna untuk memudahkan dalam mengedit, mengkompil, dan mengeksekusi kode berulang kali atau looping. Extension Marketplace adalah fitur yang mudah menginstal tools, debuggers, bahkan bahasa ritme pemrograman tambahan. Kelebihan Visual Studio Code. Selain beberapa fitur dari Visual Studio Code, terdapat juga berlebihan dari software ini, yaitu tersedia di banyak platform. Visual Code dapat diinstal di platform Linux, Xbox, dan Windows. Fitur yang lengkap hal ini berkat adanya Extension Marketplace, sehingga dapat menambah fitur-fiturnya dengan bebas. Performa cepat, meski dijajali banyak extension, performa Visual Code Studio tetap tangguh, sebab extension yang tersedia telah dioptimasi sedemikian rupa sehingga tidak mempengaruhi kinerja kode editor ini. Mendukung banyak bahasa pemrograman seperti HTML, JavaScript, PHP, dan sebagainya. Di kasus, satu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penjualan atau penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web management. Perusahaan tersebut ingin agar halaman website dapat menampilkan tentang perusahaan produk, serta pendiri perusahaan tersebut. Sebelum membuat suatu website, diharuskan untuk membuat skrip bahasa pemrograman HTML.
Kesimpulan, HTML atau singkatan dari Hypertext Markup Language adalah bahasa pemrograman standar atau dapat disebut bahasa markup yang digunakan untuk membuat sebuah halaman website. Fungsi utama penggunaan HTML sendiri adalah membangun tampilan website yang telah menerapkan metode semantik untuk memudahkan setiap pengembang dalam proses development dan maintenance. Kedua, CSS, Cascading Style Sheet. Pengertian CSS. CSS merupakan singkatan dari Cascading Style Sheet. Sesuai dengan namanya, CSS memiliki sifat style sheet language, yang berarti bahasa pemrograman yang digunakan untuk web design. CSS adalah bahasa pemrograman yang digunakan untuk mendesain sebuah halaman website. Dalam mendesain halaman website, CSS menggunakan penanda yang dikenal dengan ID dan class. Struktur CSS. Selektor merupakan bagian yang terletak sebelum tanda kurung berawal. Berisiko kombinasi dari sinteks untuk memilih HTML elemen pada elemen mana yang akan diterapkan CSS. CSS property adalah bagian yang ada di sebelah kiri dari tanda. Titik 2 di dalamnya dalam kurung berawal merupakan human dan tipers yang akan menunjukkan perubahan styling seperti apa yang akan diterapkan terhadap sebuah HTML elemen. Declaration merupakan bagian yang terletak di dalam kurung berawal setelah CSS selector. Berisikan minimal satu pasangan CSS property dan value. Jika ada lebih dari satu pasangan CSS property dan value, maka diperlukan tanda titik koma sebagai pemisah dari tiap pasangan CSS property dan value. Value adalah bagian yang ada di sebelah kanan dari tanda titik 2 dalam kurung berawal, merupakan nilai perubahan styling yang akan diterapkan dan sebuah CSS property. CSS property dan value akan dituliskan secara berpasangan. Jadi tidak bisa menuliskan hanya salah satu saja. CSS Framework. CSS Framework adalah sebuah kerangka kerja yang fungsinya untuk memudahkan dalam membuat desain website. CSS Framework berisi kumpulan kode CSS yang sudah siap pakai sehingga tidak perlu lagi membuat struktur desain dari nol. CSS Framework menyediakan banyak elemen desain yang dapat langsung digunakan mulai dari pola UI, grid system, icon, button, dan masih banyak lagi. Fitur CSS Framework Tailwind. Boxing digunakan untuk mengatur bagaimana cara framework dibuat ukuran dari total elemen layout. Boxing digunakan untuk mengatur bagaimana cara framework membuat ukuran dari total elemen. Flex dan grid. Flex digunakan untuk mengatur layout, posisi, dan tampilan dari suatu konten yang ukurannya belum diketahui atau bernilai dinamis. Grid template kolom digunakan untuk menentukan kolom dalam tata letak layout. Grid template row digunakan untuk menentukan baris dalam tata letak layout. Gap digunakan untuk mengontrol batas antar grid dan item flex box. Justify konteks digunakan untuk mengontrol bagaimana flex dan grid diposisikan dengan rata-rata yang sama. Link konten digunakan untuk mengontrol bagaimana baris diposisikan dalam multi row flex dan grid. Backing sizing. Margin adalah atau area kosong di sisi luar dari elemen HTML. Margin memiliki fungsi kebalikan dari fungsi padding, di mana pada margin cara yang kita atur adalah jarak pada bagian sisi luar elemen HTML. Padding adalah area kosong yang berada pada sisi dalam dari sebuah elemen HTML. Seperti pengertiannya, padding berfungsi untuk memberikan jarak antara sebuah elemen dengan elemen lain yang berada di dalamnya. Digunakan untuk mengatur ketinggian elemen. Width digunakan untuk mengatur lebar elemen. Arti kasus. Suatu perusahaan mempunyai keinginan untuk membuat sistem penyewaan yang dapat diakses oleh customer melalui web dengan tampilan web yang menarik. Manajemen perusahaan tersebut ingin agar halaman website yang sudah dihias dengan menggunakan Tailwind CSS atau Cascading Style Sheet dapat menampilkan tentang perusahaan, produk, serta pendiri perusahaan. Sebelum website tersebut dipublikasikan, diharuskan untuk membuat skrip dengan bahasa pemrograman HTML dan dihias dengan menggunakan Tailwind CSS. Kesimpulan, HTML dan CSS atau Cascading Style Sheet memiliki hubungan yang erat, terutama pada pembuatan
sistem penyewaan mobil PT Betotrama. Jika diibaratkan HTML sebagai tiang pada sebuah bangunan rumah, maka CSS berfungsi sebagai cat dan dekorasi pada bangunan rumah tersebut. HTML digunakan untuk membuat sistem penyewaan mobil dengan menggunakan software Visual Studio Code, sedangkan CSS digunakan untuk menghias sistem yang akan dihubungkan dengan web tailwind. Selanjutnya, pemrograman dilanjutkan oleh partner saya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara menjalankan software VS Code pada studi kasus yang telah dijelaskan tadi sebelumnya. Pertama, kita pencet file, new file, lalu jangan lupa kita simpan terlebih dahulu. Simpannya terserah, pakai nama apa aja. Jangan lupa ditambahkan .html di belakangnya. Lalu yang pertama kita pencet tanda seru, lalu kita pencet ini, lalu akan otomatis muncul seperti ini. Ini sudah seperti ini. Nah, lalu kita ketikkan script. Baik, selanjutnya setelah kita mengetikkan link tailwind-nya, selanjutnya kita akan di bagian body, kita pencet style, lalu pilih background. Saya ambil dari foto, dari link. Setelah diketik linknya, oh ya ini untuk judulnya jangan lupa diganti ya. Lalu kita ketik div class background ember 300. Kita bikin rounded, lalu kita atur sesuai yang kita butuhkan, yang kita mau. Setelah ini, selanjutnya kita ketik H1 class, teksnya 2XL, lalu saya mau fontnya tebal, lalu teks center, teks Zing 400, lalu saya mau font serif. Lalu kita tinggal ketikkan apa yang mau kita tulis, seperti welcome. Lalu
Ini list desimal, teks 2XL, semi bold, dan font serif. Lalu H2 plus XXL, semi bold, font serif. Ini kita ketikkan data yang diri. Ya, sudah seperti ini. Lalu untuk foto pendirinya bisa gunakan fotonya di tengah ya. Lalu jaraknya dari paragraf atas dan bawah. Untuk yang atas 3, untuk yang bawah 4. Ini suka-suka sendiri ya. Bisa diatur. Lalu kita masukkan fotonya. Lalu di bawah foto pendiri dijelaskan itu dijelaskan tentang dijelaskan dijelaskan secara tentang PT-nya secara lebih detail seperti latar belakangnya dan lain-lainnya. Nah, lalu di sini ditulis tentang PT kalian. Lalu taruh fotonya. Fotonya di tengah-tengah dan flex. Setelah kita memasukkan logo PT-nya, sekarang kita menjelaskan sedikit tentang PT kita kali ini. Ya, baik.
Seperti biasa ya, kayak font serif eh, di tengah-tengah juga. Eh, kan ini rata kiri kanan. Nah, kita tulis PT-nya, PT. Ini kita jelaskan sesuka kalian. Selanjutnya ini kita menuliskan katalog penyewaan mobil. Lagi-lagi ini itu ya suka-suka ya ukurannya seberapa dan bentuknya seperti apa dan lain-lain. Nah, seperti ini ya katalog penyewaan mobilnya. Ini mobil Brio dengan harga sewa per hari 5 juta, spesifikasinya warna kuning dan stok mobilnya ada 3. Dengan fotonya lebar 200 dan tingginya 200. Dan seperti ini sampai mobil yang selanjutnya. Ya. Nah, dan akhirnya jadi seperti ini. Mobil Brio, Pajero, RV, Civic, Agya Ayla, Mobilio, dan Expander. Lalu setelah menentukan mobil-mobilnya, kita terakhir yaitu tuliskan kontak kontak nomornya atau media sosial yang terhubung oleh pemilik perusahaan penyewaan mobil ini. Nah, selanjutnya setelah kita memasukkan media sosial yang berhubungan, kita sudah bisa mengakses link tersebut. Kita bisa simpan terlebih dahulu, lalu kita buka, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Ya, hasilnya seperti ini dengan judul Welcome to Penyewaan Mobil PT Vetutrama. Ini foto kami berdua, lalu sedikit penjelasan apa ini logo dari PT-nya. Lalu ini mobil-mobil yang dijajakan untuk disewakan. Lalu ini ada kontak asnya. Bisa ya, Bung. Mungkin sampai sini saja presentasi dari saya. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.